在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Riak muncul di area terang dan berbintang di sistem bintang Alheaven. Langkah Wang Lin terhuyung dan wajahnya pucat. Pertempuran dengan Yao Changdong terlalu berbahaya. Jika dia sedikit ceroboh, dia pasti sudah mati. Yao Changdong layak menjadi kultivator Nirvana Skrier tahap awal yang sesungguhnya. Jarak di antara kita sangat besar. Namun, jika saya berada di tahap Nirvana Skrier, membunuhnya tidak akan sulit. Mata Wang Lin tajam. Dia tidak bisa tetap menyatu dengan dunia terlalu lama. Sekarang dia telah muncul, dia dengan cepat terbang. Setelah beberapa saat, dia bergabung dengan dunia lagi tanpa ragu-ragu. Saat ini saya perlu mencari tempat untuk pulih. Setelah aku pulih, aku akan memberi keluarga Yao lebih banyak masalah. Saat sosok Wang Lin menghilang, riak muncul dan kecantikan dingin keluar. Setelah dia muncul, dia mengerutkan kening, melihat kemana Wang Lin menghilang, dan dengan lembut berkata, menggunakan pembengkokan ruang 2 kali berturut-turut, pemahaman Sumu tentang energi asal dunia ini sangat kuat. Jika ada seseorang yang mengenal keluarga Yao di sini, mereka akan mengenalinya. Namanya Yao Bingyun, dan di domain timur dia dianggap sebagai salah satu dari 3 burung phoenix. Ice Phoenix Yao Bingyun. Dia bisa dianggap sebagai 3 teratas dalam hal tingkat kultivasi di antara generasi ketiga keluarga Yao. Ekspresinya selalu dingin, bahkan ketika menghadapi anggota keluarganya sendiri, dia masih berbicara dengan acuh tak acuh. Bakatnya tidak besar di dalam keluarga Yao, tapi pengejaran daunnya di luar imajinasi. Setelah menarik pandangannya, dia mengambil 1 langkah ke depan dan terus mengejar dengan ekspresi dingin. Pengejaran ini berlangsung selama 10 hari. Wang Lin akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan menjadi lebih berhati-hati. Selama 10 hari ini, Yao Bingyun terus mengejarnya. Awalnya, karena amarahnya, dia tidak akan terlibat dalam masalah keluarga ini. Jika dia punya waktu, dia lebih suka menghabiskannya dalam kultivasi pintu tertutup untuk memahami surga. Namun, leluhur keluarga Yao, Dewa Darah, telah mengatakan sesuatu ketika dia melepaskan perintah surga. Siapapun yang secara pribadi membunuh Sumu dapat menggunakan seluruh kekuatan keluarga Yao untuk melakukan satu hal. Inilah akar mengapa Yao Bingyun memutuskan untuk bertindak. Kakak, aku harus menyelamatkanmu. Yao Bingyun menggigit bibir bawahnya saat dia menghilang ke dalam kehampaan dan terus mengejar. Selama 10 hari ini, berita kemunculan Sumu dengan cepat menyebar, terutama bagaimana beberapa keluarga telah membentuk tim beranggotakan 28 orang untuk mencegatnya. Pada akhirnya, Sumu membunuh 26 orang dan hanya 2 yang berhasil melarikan diri. Insiden ini menimbulkan kehebohan besar. Beberapa orang yang agak lupa nama Sumu mengingat semua rumor tentang Sumu di alam surgawi petir. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa di antara 28 orang, ada 3 korporeal yang, 9 ilusori yin, dan 16 puncak pembudidaya ascendant. Dengan tim ini, Sumu masih bisa dengan mudah membantai mereka. Bahkan di antara 2 yang berhasil bertahan hidup, ketika salah satu dari mereka kembali, dia segera mengumumkan bahwa keluarga kultivasinya dan planet tidak akan berpartisipasi dalam masalah antara Sumu dan keluarga Yao. Orang lain adalah kultivator korporeal yang, dia bahkan dalam keadaan yang lebih buruk dan jiwa asalnya rusak. Begitu dia kembali, dia segera pergi ke kultivasi tertutup dan juga mengumumkan dia tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Rangkaian berita ini benar-benar membangkitkan ingatan Sumu dari benak para pembudidaya sistem bintang Alheaven. Pada saat yang hampir bersamaan, berita tentang generasi ketiga keluarga Yao Changdong, seorang kultivator Nirvana Skrier tahap awal, dibunuh oleh Sumu bocor. Itu memicu badai yang melanda sistem bintang Alheaven. Di bawah perintah surga keluarga Yao, orang yang dikirim untuk membunuh malah dibunuh. Selain mengejutkan para pembudidaya, itu membuat mereka lebih mengingat nama Sumu. Demikian pula, keluarga Yao menanggapi dengan sangat cepat.
Banyak anggota keluarga dan keluarga kultivasi yang mereka hubungi dengan cepat berkumpul menuju domain barat. Ada begitu banyak orang sehingga mereka membentuk blokade yang terus diperketat saat mereka mendekati daerah tersebut. Pada saat ini, Wang Lin sangat berhati-hati sambil terus menyatu dengan dunia. Meskipun dia tidak melihat pengejarnya, perasaan dikejar sangat dalam. Wang Lin memutuskan untuk bergabung dengan dunia dan tidak muncul. Sebaliknya, dia terus mengubah arah. Alhasil, mereka berlomba-lomba melihat siapa yang punya pemahaman lebih dalam. Siapapun yang memiliki pemahaman yang lebih dalam dapat tetap menyatu dengan dunia lebih lama. Jika orang lain keluar lebih dulu, Wang Lin akan berinisiatif dan tidak akan membiarkan mereka mengetahui lokasinya. Wang Lin mengalami penggabungan dengan dunia dalam waktu yang lama ketika Master Flamespark mengendalikan tubuhnya. Saat ini dia mengatupkan giginya dan bisa tetap menyatu dengan dunia. Waktu perlahan berlalu. Meskipun pemahaman Yao Bingyun sangat mendalam, itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dialami Wang Lin. Setelah hari ke-16, dia tidak tahan lagi dan muncul dari kehampaan. Saat dia muncul, Wang Lin, yang dia kunci dengan akal saat bergabung dengan dunia, menghilang. Ekspresi Yao Bingyun tampak tenang saat tangannya menyentuh tas dan cermin kecil segera muncul. Tangan kirinya membentuk segel seolah-olah dia sedang memprediksi sesuatu. Setelah beberapa saat, dia bergabung dengan dunia lagi. Sosok Wang Lin muncul di sebelah planet budidaya yang ditinggalkan antara perbatasan domain barat dan utara. Ketika dia muncul, wajahnya tidak berwarna. Bagaimanapun, dia terluka parah dan kemudian dipaksa lari untuk waktu yang lama. Selain itu, dia harus bergabung dengan dunia untuk jangka waktu yang lama, sehingga membuat luka-lukanya semakin parah. Pada saat ini, matanya bersinar, dan setelah dia memastikan bahwa pengejarnya telah benar-benar tertinggal, dia menghela nafas lega. Keluarga Yao pasti sudah meluncurkan rencana mereka. Mulai sekarang, setiap langkah akan sulit. Tubuh Wang Lin berkedip-kedip saat dia menuju ke planet budidaya yang ditinggalkan. Tidak ada energi spiritual yang datang dari planet ini dan ada reruntuhan di mana-mana. Jelas sudah bertahun-tahun lamanya sejak planet ini berada di puncaknya. Wang Lin menemukan baskom di planet ini, dan setelah duduk, dia menamparkan tas pegangannya. Bendera jiwa segera berkibar dan berubah menjadi kabut hitam yang memenuhi area tersebut. Setelah melakukan banyak batasan, dia menutup matanya. Di belakangnya, Tasan keluar dari bayangannya dan duduk di sampingnya. Lengan kanan Tasan patah, tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan dia tampak putus asa. Wang Lin tahu bahwa dia sedang terdesak waktu. Dia harus segera menyembuhkan luka-lukanya sehingga dia bisa tetap dalam kondisi puncak. Hanya dengan begitu dia bisa bertahan hidup. Saat berkultivasi, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih ke arah kabut hitam. Jiwa asal ilusori Yin segera ditangkap. Sebelum jiwa bisa memohon belas kasihan, Wang Lin menghancurkannya dan melahap energi asal. Sesaat kemudian, mata Wang Lin berbinar dan dia meraih jiwa asal lain dan melahapnya. Dia mengoperasikan energi di dalam tubuhnya dan terus menyerapnya. Setelah 6 jam dan 4 jiwa asal, gelombang energi asal yang kuat melonjak di dalam tubuh Wang Lin. Dia membuka matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian tangan kanannya terulur dan banyak kantong pegangan muncul. Tas-tas pegangan ini milik orang-orang yang dia bunuh. Dia menghancurkan semuanya dan mencampurkan cairan yang meleleh ke dalam tasan. Ada berbagai macam harta karun di dalam tas ini. Saat ini, mereka semua dihancurkan oleh Wang Lin untuk memperbaiki tubuh Tasan. Setelah 2 hari berlalu, tulang-tulang Tasan telah pulih. Meski dia masih agak lemah, itu bukan lagi masalah serius. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin saat dia terbang ke udara. Tasan dengan cepat mengikuti dan bergabung ke dalam bayangan Wang Lin. Saat Wang Lin terbang ke udara, tangan kanannya terulur. Kabut hitam dengan cepat berkumpul dan membentuk bendera besar di tangannya. Dengan menjabat tangannya, Wang Lin memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Tepat pada saat ini, sosok menawan Yao Bingyun muncul di luar planet tempat Wang Lin pulih. Wajahnya dingin saat dia mengeluarkan cermin dan melihatnya. Gambar di dalam cermin adalah Wang Lin yang terbang ke langit. Ekspresinya dingin saat dia mengangkat tangannya dan menekan cermin dengan jarinya. Namun, cermin itu pecah sebelum jarinya bisa menekan. Niat membunuh keluar dari planet ini,
dan pusat dari semuanya adalah Wang Lin. Dia seperti pedang terhunus saat dia keluar dari planet ini. Bola guntur ungu mengelilingi Wang Lin dan membuatnya lebih cepat. Dalam sekejap, dia keluar dari planet dan langsung menuju Yao Bingyun. Ekspresi Yao Bingyun masih tenang dan dia menatap Wang Lin yang mendekat dengan cepat. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk dengan jarinya. Kristal es biru dengan cepat mengembun di jarinya. Yao Bingyun dengan lembut berkata, "Ice break." Dengan ujung jarinya, aura dingin menyebar seperti orang gila. Saat suara berderak bergema, ruang mulai membeku mulai dari jari Yao Bingyun dan dengan cepat menyebar. Murid Wang Lin menyusut, tapi dia tidak mundur. Semua guntur di tubuhnya menyebar dan bertabrakan dengan es yang mengganggu. Serangkaian suara yang menghancurkan bumi bergema di seluruh area. Semua bola guntur Wang Lin runtuh dan es yang mengganggu berhenti sebentar. Tepat pada saat ini, ada kilatan dari bayangan Wang Lin saat Tasan melangkah keluar. Dia mengangkat tangan kirinya yang tidak terluka dan tidak ragu-ragu untuk meninju es. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan Cold Wind dengan cepat muncul. Angin hitam terbentuk dan terbang menuju Yao Bingyun. Wang Lin selalu kejam terhadap musuhnya, terlepas dari apakah mereka pria atau wanita. Angin hitam menyapu daerah tersebut, menyebabkan es segera runtuh dan menghilang. Tinju Tasan langsung mengarah ke Yao Bingyun setelah esnya runtuh. Ekspresi Yao Bingyun masih tetap dingin tanpa perubahan apapun. Saat Tasan mendekat, dia membuka mulutnya dengan tenang dan berkata, "Darah runtuh." Tasan tiba-tiba gemetar dan sejumlah besar darah tiba-tiba keluar dari tubuhnya dari kabut darah. Dia tidak bisa melepaskan pukulan itu sama sekali sebelum didorong oleh kekuatan yang kuat. Dia dengan cepat kembali ke bayangan Wang Lin. Saat ini, Wang Lin juga merasakan kekuatan aneh mengembun dari segala arah. Kekuatan ini menyebabkan semua darah di tubuhnya mengalir lebih cepat. Seolah-olah darahnya akan mendidih dan mengalir keluar dari tubuhnya. Niat membunuh melintas di matanya dan Wang Lin mencengkeram tangannya. Angin hitam segera mengembun menjadi naga hitam. Naga hitam itu menghembuskan udara dingin ke arah Yao Bingyun. Ekspresi Yao Bingyun berubah untuk pertama kalinya. Dia menatap angin dingin yang datang dari naga hitam dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Tepat pada saat ini, Wang Lin mundur selangkah dan bergabung dengan dunia. Musuhnya juga bisa bergabung dengan dunia, jadi taktik pertempuran yang dia gunakan sebelumnya tidak berpengaruh pada wanita ini. Wang Lin menunjukkan tatapan tegas. Dia tidak bisa mengalahkannya, jadi dia memutuskan untuk melarikan diri dengan cepat. Wang Lin mundur selangkah dan riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Yao Bingyun ingin mengejarnya, tapi angin dingin yang ditiup naga hitam itu di luar dugaannya. Bahkan ketika dia bergabung dengan dunia, dia tidak bisa menghindarinya. Wajah Yao Bingyun dipenuhi dengan kedinginan saat tangannya membentuk segel dan inti biru segera muncul di hadapannya. Intinya sangat cerah dan warnanya cerah. Saat itu muncul, itu disambut dengan angin dingin. Setelah serangkaian suara berderak, angin dingin menghilang. Namun, inti biru itu meredup seolah-olah kehilangan semangatnya. Ekspresi Yao Bingyun berubah suram dan dia meraih inti biru. Dia menatap di mana Wang Lin menghilang dan terus mengejar. Sejak dia mulai berkultivasi, dia belum pernah bertemu dengan seseorang yang begitu sulit untuk dihadapi. Bahkan dengan pengejaran tanpa henti, dia masih belum berhasil mencegah pihak lain melarikan diri. Saat ini, Yao Bingyun memasang ekspresi dingin. Perasaan menyebar saat dia bergabung dengan dunia untuk mencari fluktuasi. Setelah Wang Lin bergabung dengan dunia, dia langsung menuju domain utara. Dia punya rencana besar. Ada sungai bintang antara domain barat dan utara. Setelah Anda melewati area ini, Anda akan memasuki domain utara. Namun, ada banyak pembudidaya di perbatasan ke domain barat. Pada saat ini, ada juga sejumlah besar pembudidaya yang berkumpul di domain barat. Selain anggota keluarga Yao, sejumlah besar orang dibawa oleh keluarga Yao. Para pembudidaya dari domain barat menyumbang lebih dari setengah pembudidaya di sini. Orang-orang ini bertekad bahwa Wang Lin pasti akan mati, jadi mereka secara alami tidak khawatir tentang pembalasan Wang Lin. Mereka semua dimobilisasi untuk mendapatkan hadiah keluarga Yao. Sebenarnya, tidak banyak orang dari keluarga Yao. Ada banyak orang yang memblokir daerah tersebut,
dan beberapa orang terus-menerus mengganggu energi asal di daerah tersebut untuk mencegah orang lewat. Tubuh Wang Lin muncul 5.000 km jauhnya dari Sungai Bintang dan dia menatap dengan muram pemandangan di depannya. Bahkan dari jarak sejauh ini, dia bisa merasakan riak yang kuat. Dengan banyaknya pembudidaya yang mengganggu energi asal di daerah tersebut, bahkan jika dia bergabung dengan dunia, dia tidak dapat memastikan bahwa dia dapat melewatinya dengan aman. Begitu dia dipaksa untuk muncul di tengah jalan dan diserang oleh semua pembudidaya, Wang Lin tahu dia akan mati. Keluarga Yao, Wang Lin mengatupkan giginya, lalu dia berbalik dan menghilang. Tepat pada saat ini, beberapa indera dengan cepat bergegas, dan salah satunya tidak ragu-ragu untuk mengganggu energi asal di daerah tersebut. Ada raungan dari kejauhan saat sejumlah besar pembudidaya bergegas. Energi asal terganggu, menyebabkan tubuh Wang Lin muncul sejauh 10,0 kaki. Ekspresinya menjadi lebih suram dan dia dengan cepat melarikan diri. Sumu ada di sini. Sumu ada di sini, bunuh. Sumu, dia adalah Sumu. Teriakan datang dari segala arah dan para kultivator mengenakan semua jenis pakaian ke arahnya. Yang menggelikan adalah tidak ada seorang pun dari keluarga Yao di antara mereka. Anggota keluarga Yao yang asli ada di belakang, dengan dingin mengawasi semuanya. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih cerdas. Dari sudut pandang keluarga Yao, menggunakan hadiah untuk ditukar dengan bantuan berbagai keluarga kultivasi dapat menghemat banyak energi mereka. Dari pandangan keluarga kultivasi, itu sama. Karena banyak keluarga kultivasi telah bergabung, maka Sumu pasti akan mati. Selama mereka bergabung dalam pertarungan, mereka akan mendapatkan keuntungan, dan jika mereka membunuh Sumu, mereka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Oleh karena itu, mengapa tidak bertindak? Saat Wang Lin terus mundur, sejumlah besar riak muncul di bawah kakinya. Tatapannya dingin saat dia menyapu orang-orang yang mengejarnya dan mengukir penampilan mereka di benaknya. Saat berbagai mantra dan harta dari para pembudidaya itu mendekat, Wang Lin menghilang saat dia bergabung dengan dunia. Meskipun ada banyak gangguan energi asal di depannya, jika Wang Lin mundur daripada bergerak maju, tidak akan ada banyak gangguan. Keluarga Yao, jika saya tidak membalas dendam, saya tidak bisa menyebut diri saya seorang kultivator yang menentang surga. Ada juga keluarga kultivasi yang membantu keluarga Yao. Jika bukan karena mereka terpikat oleh hadiah, keluarga Yao tidak bisa membentuk pengepungan seperti ini. Wang Lin mencibir saat dia menghilang. Ketika para pembudidaya yang bergegas melihat cibiran Wang Lin, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Niat dan ekspresi membunuh yang kuat ini hanya berarti bahwa Wang Lin akan memulai pembantaian. Karena kalian semua ingin menyegelku, maka datanglah. Wang Lin bergabung dengan dunia dan dengan cepat mundur. Pada saat ini, aura Yao Bingyun dengan cepat mengunci Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mundur. Sosoknya muncul sekali lagi di domain barat, dan ada planet budidaya di hadapannya. Wang Lin tidak tahu namanya, tetapi setelah dia muncul, dia mengambil langkah maju dan memindainya. Tidak ada pembudidaya di atas puncak tahap akhir Ascendant di planet ini. Ini pertanda jelas. Dengan seberapa kaya energi spiritual dari planet kultivasi ini, tidak mungkin untuk tidak memiliki penggarap ilusori yin atau lebih tinggi. Orang-orang ini pasti telah berpartisipasi dalam kelompok yang memburunya. Sebenarnya, tebakan Wang Lin sangat akurat. Pada saat seperti ini, jika banyak pembudidaya ilusori yin hilang, ini adalah satu-satunya jawaban. Niat membunuh di mata Wang Lin menjadi lebih kuat saat dia bergegas keluar. Setiap kali dia bertemu dengan seorang kultivator pada tahap transformasi jiwa atau di atasnya, dia akan menjentikkan jarinya tanpa ragu-ragu. Jika kamu berpartisipasi dalam masalah antara aku dan keluarga Yao, maka kamu harus waspada dengan balas dendamku. Jika saya tidak memaksa keluarga ini pergi, maka hanya lebih dari mereka yang akan berpartisipasi dalam masalah ini. Satu-satunya cara untuk menangani masalah ini adalah dengan mengejutkan mereka. Dan cara terbaik untuk mengejutkan mereka adalah dengan membantai planet mereka. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bukan orang yang baik, dan pada saat ini, dia terjebak di domain barat oleh keluarga Yao dan para pembudidaya ini. Jika dia tidak menjadi lebih tanpa belas kasihan, maka begitu mereka mendekat, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kematiannya.
Selain itu, yang membuat Wang Lin lebih cemas adalah ahli sejati keluarga Yao dan keluarga lainnya. Bahkan seorang pembudidaya yang telah melangkah ke tahap penggorengan nirvana akan sulit ditolak oleh Wang Lin. Alasan mengapa planet Donglin begitu terkenal dan mengapa pikiran orang akan bergetar setiap kali namanya disebutkan adalah karena setiap kali keturunan generasi itu muncul, siapapun yang memprovokasi orang itu akan membantai planet mereka. Hanya dengan membuat mereka membayar harga darah, mereka semua akan ingat. Wang Lin awalnya tidak ingin melakukan ini, tetapi sekarang dia terpaksa melakukan ini. Hanya dengan melakukan ini dia dapat membuat semua keluarga kultivasi yang berpartisipasi karena retret hadiah. Wang Lin bergerak melintasi planet ini seperti angin puyuh yang merenggut nyawa. Setelah kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, dia bergabung dengan dunia dan menghilang. Dia meninggalkan planet kultivasi ini hanya dengan sungai darah dan tidak ada satupun pembudidaya di atas tahap transformasi jiwa yang tersisa. Sedangkan untuk manusia, Wang Lin tidak melukai satupun dari mereka. Wang Lin juga tahu bahwa orang-orang di bawah tahap transformasi jiwa tidak dapat berpartisipasi dalam masalah ini, jadi dia tidak bertindak melawan mereka. Sebelum dia pergi, dia mengangkat tangannya dan menekan tanah. Setelah suara gemuruh yang keras, dua kata besar muncul di tanah. Sumu. Setelah Wang Lin pergi, riak segera muncul dan Yao Bingyun keluar. Ketika dia melihat planet budidaya, ekspresinya menjadi sangat suram. Kemudian niat membunuh melintas di matanya dan dia terus mengejar. Mata Wang Lin memerah ketika dia muncul di berbagai tempat di seluruh domain barat. Setiap dia muncul, pasti ada planet di sebelahnya. Jika semua kultivator ilusori Yin ada di sana, dia akan berbalik dan pergi. Namun, jika tidak ada pembudidaya ilusori Yin di planet ini, itu berarti mereka terlibat dalam pengejarannya, jadi pertumpahan darah akan terjadi di planet ini. Kalian semua memaksaku. Anda semua mengejar untuk membunuh saya tanpa alasan selain hadiah keluarga Yao adalah penyebab karma. Saya membantai planet Anda adalah efek karma. Wang Lin tidak suka membunuh, tetapi sekarang dia dipaksa dan dia tidak punya pilihan lain. Dalam kurun waktu 30 hari yang singkat, badai berdarah melanda domain barat. Berita yang membuat marah semua pembudidaya tetapi juga membuat mereka takut pada saat yang sama menyebar. Lusinan planet budidaya memiliki semua transformasi jiwa dan pembudidaya di atasnya dibantai. Satu-satunya yang tersisa adalah dua kata, Sumu, yang terukir dengan dalam di tanah. Ini adalah balas dendam. Ini adalah balas dendam total terhadap keluarga yang terlibat. Perilaku seperti ini berada di jalur iblis. Tuan Iblis, tidak ada yang tahu siapa yang mengatakannya lebih dulu, tetapi gelar ini diberikan pada Wang Lin. Kamu harus membayar harga untuk berpartisipasi dalam masalah antara aku dan keluarga Yao. Itu seperti sambaran petir yang melanda para pembudidaya yang memburu Wang Lin dan membuat pikiran mereka bergetar. Fakta bahwa Wang Lin tidak membunuh transformasi jiwa atau di bawah pembudidaya berarti bahwa Wang Lin masih meninggalkan jalan keluar bagi mereka. Namun, makna berdarah di balik tindakan ini terbukti dengan sendirinya. Jika mereka terus berpartisipasi dalam masalah ini, maka mereka yang berada di bawah tahap transformasi jiwa akan dibunuh. Badai amarah yang tak terhitung jumlahnya segera meletus. Para pembudidaya yang keluarganya dibantai tampaknya sudah gila. Mereka tidak mundur dan bersumpah untuk membalas dendam pada Sumu. Namun, lebih banyak keluarga kultivasi menjadi ragu-ragu, terutama keluarga kultivasi dari domain barat. Tidak pasti siapa yang memimpin, tetapi segera mereka semua diam-diam pergi dan kembali ke planet kultivasi mereka. Tiba-tiba, blokade di domain barat tiba-tiba menipis. Banyak keluarga kultivasi mengevaluasi balas dendam berdarah Wang Lin, dan setelah waktu yang lama, mereka perlahan mundur. Lagi pula, membuat junior mereka menghadapi kematian hanya untuk beberapa keuntungan dari keluarga Yao berada di luar garis batas mereka. Lebih penting lagi, tindakan Wang Lin menyebabkan para kultivator yang minat utamanya adalah keluarga mereka ini merasa dingin di hati mereka. Mereka bisa merasakan kegilaan dari Wang Lin. Jika mereka melanjutkan, mereka tidak yakin apa yang akan dia lakukan. Selain keluarga domain barat, keluarga dari domain lain mulai ragu. Tetapi tidak banyak yang tersisa. Bagaimanapun, keluarga mereka tidak berada di domain barat.
Bagi mereka, Sumu ini pasti akan mati dan dia hanya berjuang sebelum kematiannya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia masih di domain barat. Karena dia tidak bisa pergi, tidak perlu berbicara tentang balas dendam. Meskipun demikian, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan blokade di domain barat telah berkurang. Namun, selama periode waktu ini, dia juga bisa merasakan bahwa wanita yang bisa menyatu dengan dunia semakin dekat dan dekat. Ada beberapa kali di mana dia hampir menyusul. Wang Lin mengerutkan kening. Pengejaran pihak lain terlalu dekat. Jika dia tidak bisa menemukan cara untuk menyerang, dia akan ditempatkan di tempat yang berbahaya. Sosok Wang Lin muncul di antara bintang-bintang dan dia mengerutkan kening. Niat membunuh yang telah memadat selama beberapa hari ini sangat kuat. Seolah-olah itu bisa berubah menjadi jasmani. Wanita yang mengejarku setidaknya berada di tahap pertengahan nirvana skrial. Aku tidak bisa membunuhnya dengan kekuatanku sendiri, jadi ini agak merepotkan. Mata Wang Lin berbinar dan dia menghilang. Saat dia menghilang, Yao Bingyun keluar dari kehampaan. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan setelah melihat ke kejauhan, dia dengan dingin berkata, "Kamu tidak bisa melarikan diri." Dia mengambil langkah dan bergabung dengan dunia untuk mengejar Wang Lin. Wang Lin bergabung dengan dunia dengan tujuan untuk kehilangan Yao Bingyun. Dengan dia mengejarnya, dia tidak bisa pergi sama sekali. Dengan tetap menyatu dengan dunia hingga melukai dirinya sendiri, Wang Lin akhirnya berhasil membuat Yao Bingyun kehilangan jejaknya. Namun, ini membutuhkan waktu 3 hari. Selama 3 hari ini, blokade yang dibentuk oleh para pembudidaya di domain barat telah menyusut banyak, seperti lingkaran yang terus menyusut. Niat membunuh yang kuat telah berkumpul di dalam blokade. Niat membunuh ini begitu kuat sehingga menyebabkan debu di angkasa terlempar kembali. Setelah menghentikan pengejaran Yao Bingyun untuk sementara, Wang Lin muncul di samping planet yang ditinggalkan tanpa tanda-tanda kehidupan. Setelah melihat lebih dekat ke planet, mata Wang Lin bersinar terang dan dia bergumam, "Saya akan menggunakan yang ini." Wang Lin tahu bahwa dia sedang terdesak waktu. Selain bisa menyatu dengan dunia, wanita yang mengejarnya juga punya metode prediksi untuk bisa menemukan lokasinya. Akibatnya, dia harus bekerja cepat dalam waktu singkat yang berhasil dia dapatkan. Tangan Wang Lin dengan cepat membentuk segel dan batasan yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju planet yang ditinggalkan ini. Pembatasan ini segera menghilang saat mereka mendarat di planet ini. Wang Lin tidak berhenti. Dia terus mengelilingi planet dan menempatkan batasan. 1 jam kemudian, ekspresinya agak pucat. Dengan 1 langkah, dia tiba di planet ini. Itu dipenuhi dengan reruntuhan, bumi retak, dan semua lautan telah mengering. Setelah Wang Lin mendarat, dia menamparkan tas pegangannya dan bendera jiwa muncul. Dengan goyangan tangannya, bendera jiwa berubah menjadi kabut hitam yang tersebar di seluruh planet. Di dalam kabut hitam adalah leluhur darah, yang matanya tertutup. Ada segel yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya dan dia dikelilingi oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalam bendera jiwa. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk menjangkau dan mengambil jiwa asal ilusori Yin. Setelah menghancurkannya, tangan kirinya membuat pembatas. Jiwa asal ilusori Yin bergetar dan mengungkapkan tatapan dingin yang menakutkan. Wang Lin melemparkan jiwa asal dan menghilang ke planet. Wang Lin terengah-engah. Sebelum Li Yuan pergi, dia mengajari Wang Lin semua batasan pemusnahan. Meskipun dia tidak memiliki warisan dan dengan demikian tidak dapat menggunakan banyak dari mereka dan kekuatan mereka kurang, masih ada beberapa yang dapat dia gunakan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin langsung tenggelam ke kedalaman planet. Dia menarik semua auranya, tidak meninggalkan satupun yang bocor, dan bahkan menggunakan batasan yang diajarkan Li Yuan untuk menyembunyikan dirinya. Pembatasan persembunyian ini sangat misterius. Ketika Li Yuan menggunakannya, Wang Lin tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Namun, itu tidak sempurna jika seseorang tidak memiliki hati yang membatasi. Kalau begitu, masih ada kemungkinan terdeteksi oleh orang lain. Inilah mengapa Wang Lin tidak menggunakan ini ketika dia dikepung. Dia tenggelam ke kedalaman planet dan duduk. Niat membunuh melintas di matanya dan dia bergumam, "Keluarga Yao dan keluarga kultivasi yang mengejarku, aku telah menyiapkan hadiah untuk kalian semua. Ini hanyalah pendahuluan." Saat dia mencibir, Wang Lin menutup matanya.
Dia bahkan tidak mengungkapkan sedikit pun auranya, seolah-olah dia telah bergabung dengan planet budidaya. Waktu berangsur-angsur berlalu. 3 hari kemudian, blokade di domain barat terus menyusut. Pada hari ini, gelombang pertama pembudidaya tiba di planet tempat Wang Lin bersembunyi. Ada seorang wanita di depan semua pembudidaya itu, dia adalah Yao Bingyun. Ekspresinya dingin saat tangan kanannya membentuk segel seolah-olah dia sedang memprediksi sesuatu. Pandangannya tertuju pada planet tempat Wang Lin bersembunyi, kemudian matanya bersinar, dan dengan dingin berkata, "Sumu ada di sini." Di belakang Yao Bingyun adalah 2 anggota keluarga Yao, 1 pria dan wanita. Mereka memiliki ekspresi santai dan pria itu tersenyum. Orang ini pasti menyadari bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi dan menempatkan semacam formasi di sini. Saat pemuda itu berbicara, dia mengambil 1 langkah ke depan dan menuju ke planet. Yao Bingyun sedikit mengernyit dan mengikutinya. Keluarga kultivasi yang bersama mereka juga menuju ke planet ini. Namun, semua orang, termasuk pemuda itu, berhenti di luar planet. Tidak ada yang benar-benar memasuki planet ini. Pemuda itu tersenyum dan dengan keras berkata, "Rekan penggarap, tolong bantu keluarga Yao saya menghancurkan planet ini sehingga tidak peduli perangkap apa yang dia buat, dia akan dihancurkan bersama dengan planet ini." Para pembudidaya sekitarnya semua setuju, dan tanpa ragu-ragu, mereka dengan cepat mulai menyerang planet ini. Dalam sekejap, segala macam mantra energi asal jatuh di planet yang ditinggalkan. Gemuruh keras bergema di seluruh bintang dan potongan-potongan besar planet jatuh, membuatnya seolah-olah akan runtuh. Yao Bingyun mengerutkan kening. Dia telah mengejar Wang Lin untuk waktu yang lama sekarang, jadi dia tahu betapa cerdiknya dia. Dia pasti tidak akan meninggalkan celah sebesar itu. Ketika sejumlah besar pembudidaya menyerang, sejumlah besar kerikil menyebar dan mulai menyebar. Retakan besar muncul di planet ini seperti ngarai yang dalam. Ketika pemuda dari keluarga Yao mulai menggunakan mantra surgawi, keruntuhan planet semakin parah. Fluktuasi padat menyebar dan secara bertahap, sejumlah besar energi pedang datang dari kejauhan saat gelombang pembudidaya lain tiba. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka mulai menyerang planet yang rusak itu tanpa bertanya apa-apa. Yao Bingyun mengerutkan kening lebih keras. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi tidak bisa memikirkan alasannya. Mantra yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan planet ini terus runtuh dan sejumlah besar kerikil menyebar. Hal ini menyebabkan hampir seluruh areal dikelilingi oleh kerikil. Pada akhirnya, ada ledakan yang menghancurkan bumi dan riak yang kuat menyebar. Planet ini benar-benar runtuh. Keruntuhan ini dipenuhi aura penghancur yang bisa membunuh semua yang ada di dalamnya dalam sekejap. Kerikil dalam jumlah besar telah menyebar dari benturan dan keruntuhan planet menyebabkan energi asal di sekitarnya terdistorsi. Aura kematian menyebar ke seluruh area. Pada saat ini, saat suara keras menyebar, lebih banyak sinar cahaya terbang dari kejauhan. Kelompok pembudidaya lain telah tiba. Rasa tidak enak di hati Yao Bingyun semakin kuat. Dia tiba-tiba melihat sekeliling dan melihat potongan-potongan kerikil tersebar dalam radius 100.000 kaki. Seolah-olah kerikil ini telah mengelilingi para pembudidaya. Sesuatu yang salah, mata Yao Bingyun menyipit dan hendak memperingatkan mereka. Namun, tepat pada saat ini, sinar petir ungu tiba-tiba muncul di satu kerikil terjauh. Setelah muncul, itu dengan cepat terhubung dengan kerikil lain. Ini tidak berakhir. Dalam sekejap, ada kilatan petir yang datang dari semua kerikil. Dalam sekejap, semua kerikil dalam jarak 100.000 kaki terhubung dengan petir. Saat suara berderak bergema, itu membentuk sangkar petir di dalam area 100.000 kaki. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu sangat cepat. Pada saat para pembudidaya menyadarinya, itu sudah terbentuk. Pada saat yang sama, salah satu fragmen mengeluarkan fluktuasi kultivator ilusori yin sebelum tiba-tiba runtuh. Itu menciptakan ledakan sekuat kultivator ilusori yin yang meledak. Dampaknya sangat melukai semua orang di bawah tahap ilusori yin. 2 orang langsung batuk darah dan mata mereka redup. Ledakan fragmen ini seperti sinyal, saat fragmen lain meledak satu persatu. Pada akhirnya, kekuatan dari semua pecahan yang meledak mengamuk di dalam area tersebut. Raungan dan teriakan marah menggema di area tersebut.
Para pembudidaya yang terperangkap di dalam menggunakan berbagai mantra untuk menahan badai ini sambil mencoba untuk bergegas keluar. Namun, kekuatan ledakan sepertinya telah menyatu dan menjadi sangat kuat. Saat menyebar, jika seorang kultivator mati, jiwa asal mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Jiwa asal mereka akan diserap oleh badai dan kemudian akan dipaksa untuk meledak, menjadi bagian dari kekuatan ini. Namun, ada banyak kultivator ilusori yin dan korporeal yang di antara orang-orang yang mengejar Wang Lin. Setelah keributan awal, mereka berkumpul bersama. Serangan balik yang mereka bentuk sangat kuat di luar keyakinan. Dengan Yao Bingyun yang memimpin, setiap kali dia menyerang, sejumlah besar kekuatan penghancur dari formasi akan runtuh. Seolah-olah badai yang berkontraksi dan melahap semua yang ada di dalamnya tidak dapat melahap lebih banyak lagi. Sebaliknya, itu didorong keluar oleh pembalasan dari para pembudidaya. Untuk sementara, suara gemuruh memenuhi area itu. Pada saat ini, kabut hitam diam-diam menyebar dan semburan tangisan sedih datang dari dalamnya. Jiwa asal leluhur darah perlahan terkondensasi di dalam. Pada saat jiwa asal leluhur darah terkondensasi, suara yang sangat dingin berkata, "Meledak." Suara ini berasal dari satu-satunya kerikil yang belum runtuh. Saat suara ini muncul, jiwa asal leluhur darah memancarkan cahaya berwarna darah yang kuat sebelum runtuh. Riak menyebar seperti orang gila setelah jiwa asal runtuh. Setiap pembudidaya yang tersentuh oleh riak ini segera terbunuh, kecuali jika kultivasi mereka sangat kuat. Mata seorang kultivator ilusori yin dari keluarga dari domain utara dipenuhi dengan teror. Dia sangat dekat dengan leluhur darah, dan segera setelah leluhur darah runtuh, riak memukulnya. Dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan sebelum tubuhnya runtuh. Bahkan jiwa asalnya tidak dapat melarikan diri dan menghilang. Kultivator lain dari domain selatan hendak bergegas keluar, tetapi tubuhnya segera menegang saat riak menyentuhnya. Tubuhnya langsung meledak menjadi kabut darah. Dalam sekejap, ada korban yang tak terhitung jumlahnya dalam area 100.000 kaki. Sosok Wang Lin muncul di luar area 100.000 kaki. Tangannya mengulurkan tangan dan kabut hitam mengembun kembali menjadi bendera jiwa, dan dia memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Kemudian sosoknya berkedip dan menyerbu ke depan. Saat dia akan menghilang, Yao Bingyun tiba-tiba mendekat dan kedua jarinya tanpa ampun menekannya. Mata Phoenix-nya dipenuhi dengan niat membunuh dan terlihat sangat ganas. Dia telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dia sedang menunggu saat Wang Lin muncul. Dia yakin jari ini benar-benar bisa merenggut nyawa Sungu. Jari ini berisi mantra surgawi Soul Perishing Seal. Itu menghususkan diri dalam merusak jiwa asal. Seorang kultivator korporeal yang tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di hadapan Soul Perishing Seal. Tubuh Wang Lin gemetar dan dia dipaksa keluar sejauh 1000 kaki. Dia batuk seteguk besar darah dan wajahnya menjadi pucat pasi. Namun, dia tidak berhenti sama sekali. Dia melangkah kembali ke dalam kehampaan dan melarikan diri jauh. Dia tidak mati. Yao Bingyun kaget dan matanya bersinar terang. Dia bergegas maju dan mengejarnya sekali lagi. Runtuhnya jiwa asal leluhur darah menyebabkan sejumlah besar pembudidaya yang mengejar Wang Lin mati. Tidak ada yang menyangka bahwa Sungu akan memiliki kartu as ini. Ada beberapa anggota keluarga Yao dalam radius 100.000 kaki itu. Mereka tidak bisa melarikan diri dan mati dalam ledakan itu. Saat riak menghilang, area 100.000 kaki dipenuhi dengan darah. Kali ini terlalu banyak orang yang meninggal. Namun, ini hanya sebagian kecil dari orang-orang yang memburu Wang Lin. Sinar cahaya datang dari kejauhan dan secara bertahap semua pembudidaya yang mengejar Wang Lin berkumpul di sini. Pembantaian di sini menyebabkan pikiran mereka bergetar, tetapi niat mereka untuk membunuh Wang Lin menjadi lebih kuat. Kita tidak bisa membiarkan Sungu ini lolos. Kalau tidak, begitu dia membalas, itu akan menjadi bencana. Saat ini bukan lagi pertempuran antara Sungu dan keluarga Yao, tetapi pertempuran untuk memusnahkan iblis ini. Hanya dengan membunuh Master Demon Sungu kita bisa berdamai. Para pembudidaya yang datang kemudian langsung bergegas keluar setelah Wang Lin. Mata anggota keluarga Yao berwarna merah darah saat mereka mengejar Wang Lin. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya telah mati untuk formasi besar ini, jadi nama Sungu menyebar seperti orang gila dalam sistem bintang Alheaven. Bahkan beberapa monster tua menatap perselisihan antara keluarga Yao dan Sungu.
Saat melawan keluarga kultivasi yang tak terhitung jumlahnya dan keluarga Yao dengan kekuatannya sendiri, tidak hanya dia tidak mati, tetapi dia membunuh beberapa orang dan mendapatkan gelar Master Demon. Kemudian dia menggunakan formasi dan membunuh pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, mengguncang pikiran para pengejarnya. Dia bahkan cukup menakuti keluarga kultivasi untuk membuat mereka mundur dari pengejaran. Ini menyebabkan Sumo menjadi bintang baru dalam sistem bintang Alheaven. Berita pertempuran antara Sumo dan keluarga Yao disebarkan oleh orang-orang tertentu dan diketahui oleh semua pembudidaya di sistem bintang Alheaven. Nama Sumo menjadi lebih terkenal.